Halo semua, perkenalkan nama saya Safira Andriani. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Langsung kita mulai aja ya. Sistem informasi. Kalian tahu nggak sih sistem informasi itu apa? Kalau misalnya kita pecah dua kata ini, yang pertama sistem, yang kedua itu informasi. Sistem itu sendiri adalah kumpulan komponen yang saling terhubung satu sama lain yang memiliki tujuan tertentu. Sedangkan informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diproses sehingga menjadi sesuatu bentuk yang dapat diterima oleh orang lain. Yang jelas, informasi ini harus bermanfaat. Nah, dengan kata lain, sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Tujuan sistem informasi itu apa sih? Tadi, tujuan informasi adalah sistem informasi dikatakan baik ketika sistem informasi tersebut menghasilkan suatu informasi yang tepat dan bermanfaat bagi penerimanya, kayak gitu. Nah, di situ ada kata-kata suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Sistem informasi ini pun jenisnya banyak. Misalnya ada sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem informasi kesehatan, dan lain-lain. Jadi sistem informasi itu jenisnya banyak, bidangnya banyak, kayak gitu. Dan lanjut, sistem informasi ini juga punya karakteristik. Jadi tidak serta-merta sistem informasi ya udah bikin sistem aja gitu. Kalian tuh harus punya 8 poin ini. Yang pertama itu ada komponen, yang kedua itu ada penghubung sistem, yang ketiga itu lingkungan luar, yang keempat itu batasan sistem, yang kelima masukan sistem, keluaran sistem, pengolah sistem, dan sasaran dan tujuan sistem. Kalau kita lihat dari gambarannya jadi seperti ini. Di sini ada beberapa sistem, subsistem, ada 5 subsistem di dalam suatu sistem besar. Nah, ini lingkaran besar ini adalah boundaries. Boundaries itu batasan. Nah, setiap sistem walaupun sistem terkecil apapun itu harus punya batasannya. Kayak misalnya ini juga batasan, disebutnya ini batasan. Jadi suatu sistem dikatakan baik ketika dia punya batasan tertentu. Kak, kenapa sih harus ada batasannya? Kenapa? Karena sistem itu harus punya kelompoknya tertentu biar tujuannya tercapai. Misalnya, kalian bikin sistem keuangan di warung kecil. Misalnya, kalian hanya butuh pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Hanya itu yang diminta oleh klien misalnya. Klien kalian itu misalnya toko kecil minta tolong dong buatin sistem keuangan, sistem informasi keuangan yang saya bisa input pemasukan saya dan saya bisa lihat pengeluaran saya kayak gitu. Nah, dia hanya minta itu, dia nggak minta misalnya dia minta tampilan laporan bulanan, terus di situ kamu nampilinnya yang lain, misalnya penggajian apa, penggajian asisten rumah tangga, atau itu kan tidak termasuk ke dalam sistem keuangan toko tersebut misalnya. Jadi kalian ya udah hanya membatasi sistem itu tuh sebenarnya tujuannya apa sih gitu. Jadi batasan itu yang akan jelas. Jadi tujuan sistem kalian buat itu kemana kayak gitu. Nah, di sini subsistem. Tadi di dalam subsistem ini sendiri tuh ada input yang diproses dan menghasilkan output kayak gitu. Tadi kan ada beberapa poin yang masukan, komponen keluaran, terus juga proses kayak gitu. Jadi tadi ada komponen. Komponen itu orang-orang atau entitas yang ada di dalam suatu sistem tersebut. Entitas itu bisa macam-macam. Bisa aja server, bisa aja usernya langsung, atau kita tidak ngomongin tentang perangkat lunak. Misalnya kita ngomongin tentang kegiatan sehari-hari. Misalnya yang lain, sistem komponen itu bisa berupa rumah sakit, atau pasien, atau dokter, kayak gitu. Itu namanya komponen sistem.
Dan komponen itu harus karakteristik itu kan tadi punya, sebelumnya kita lihat di sini ada lingkungan luar juga. Lingkungan luar itu juga bisa jadi berpengaruh ke sistemnya. Misalnya, kalian punya sistem toko online shop. Kalian kan ketika melakukan online shop penjualan, kalian melakukan pengiriman dengan misalnya kurir A atau jasa pengiriman A. Jasa pengiriman A itu termasuk ke dalam lingkungan luar. Nah, kenapa saya bilang tadi lingkungan luar juga berpengaruh? Karena ketika kamu punya online shop dan jasa pengiriman kamu telat, itu akan mempengaruhi sistem kamu. Kayak gitu. Jadi, lingkungan luar juga berpengaruh oleh sistemnya. Lanjut ya. Nah, sistem informasi itu berhubungan juga UML. UML itu sendiri adalah sekumpulan alat yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. Maksudnya abstraksi itu apa? Jadi UML ini di sini dia digunakan untuk menggambarkan secara garis besar sistem itu tuh gunanya apa sih? Apa yang dilakukan, Apa yang dilakukan oleh sistem itu? Kayak gitu. Nah, di UML ini ada dua tipe diagram, ada behavioral diagram sama struktur diagram. Behavioral itu menunjukkan apa yang harus terjadi dalam suatu sistem dan menggambarkan bagaimana objek berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan sistem yang berfungsi. Sedangkan struktur diagram itu adalah kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu struktur statis dari sistem yang dimodelkan. Nah, kalau misal dilihat dari hierarkinya, ini kayak ini. Struktural diagram sendiri ada banyak, behavioral ada banyak. Mungkin yang kita tahu, yang kalian tahu itu hanya activity diagram yang tidak asing di telinga kita, activity diagram, use case diagram, sequence diagram. Nah, 3 diagram itu yang akan kita bahas di praktikum ini. Di minggu pertama kita akan membahas use case diagram, lanjut ke activity diagram, lalu sequence diagram. Kayak gitu. Lanjut, use case diagram. Use case diagram itu apa sih? Use case diagram itu abstraksi dari interaksi antar user sebagai pengguna sistem dan sistem itu sendiri. Use case mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh sistem, tetapi tidak menspesifikasikan bagaimana proses itu berlangsung. Jadi, use case diagram ini sekali lagi menggambarkan kegiatan apa sih yang dilakukan antara user dan sistem, kayak gitu. Aturannya itu ada apa? Yang pertama itu, setiap use case berelasi sedikitnya dengan satu aktor. Jadi ada sistem harus digambarkan, kalau menggunakan use case diagram ini dia harus pakai satu aktor. Misalnya ada satu sistem, kalau misalnya dia nggak ada interaksi apapun, berarti kan ya udah itu sistem nggak sistem aja. Sedangkan di sini use case diagram itu menggambarkan apa yang terjadi, apa yang dilakukan user terhadap sistem tersebut. Jadi minimal banget harus ada satu aktor. Lanjut, setiap use case berupa kata kerja. Jadi nanti dibahas deh. Use case-nya itu pokoknya harus kata kerja. Terus yang ketiga, inisiator atau awalan. Setiap use case mempunyai inisiator atau awalan. Misalnya aktor. Jadi misalnya use case pertama, aktor menjalankan A atau aktor membaca A, kayak gitu. Itu awalan. Lanjut, tipe-tipe relasi. Di sini ada association, generalization, dependencies. Association itu garis antar aktor terhadap use case. Nah, ini association ini yang tadi disebut dengan kata kerja. Terus generalization itu relasi dua aktor atau use case yang salah satunya mewariskan atau menambahkan sifat dari yang lainnya. Dependencies itu terdiri dari include dan extend. Nah, ini komponen use case-nya. Yang pertama itu ada aktor. Aktor itu menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Include itu menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Nanti saya kasih contohnya.
Extend itu menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang berbeda. Ini bahasanya agak sulit ya. Lanjut yang keempat itu association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Yang kelima itu sistem, menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Yang keenam itu use case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Nah, ini contoh kecilnya penggunaan include dan extend. Misalnya, ada suatu nasabah ingin membuka rekening. Ketika kalian membuka rekening, kalian harus menyerahkan catatan pribadi atau menyerahkan form data pribadi, ya kan? Nah, itu namanya include. Jadi, ketika kalian ingin melakukan sesuatu, kalian harus sudah melakukan sesuatu. Nah, di sini ketika kalian ingin membuka rekening, kalian harus sudah melakukan catatan data pribadi. Jadi dengan kata lain, kalian tidak bisa melakukan buka rekening kalau kalian belum menyerahkan catatan data pribadi. Kayak gitu. Nah, ini contoh extend. Ketika nasabah membuka rekening, itu extend-nya adalah buka deposito. Karena nggak semua nasabah yang membuka rekening itu juga membuka deposito. Jadi, nasabah yang membuka rekening bisa membuka deposito. Tapi, nasabah yang membuka rekening tidak harus membuka deposito dulu, baru bisa buka rekening. Kayak gitu. Jadi, ini tetap bisa dilakukan kalaupun ini nggak dilakukan. Sedangkan yang ini hanya bisa dilakukan ketika ini juga dilakukan. Kayak gitu. Sampai sini paham ya? Bedanya include dan extend. Dan perhatiin juga panahnya. Panah kalau include itu dia mengarah ke sini, ke bagian subnya. Sedangkan kalau misalnya extend itu mengarahnya ke sini. Dan biasanya penulisan include itu ditulis secara horizontal. Sedangkan kalau extend itu ditulis secara vertikal maksudnya. Kayak gitu. Nah, kemarin saya udah info ke teman kalian buat install Star UML. Nah, di sini. Di sini ada Star UML. Star UML itu bisa kalian pakai buat beberapa diagram. Di sini kalian bisa klik model, add diagram. Nah, di sini ada banyak banget nih. Ada flowchart, ada IR, ada activity, sequence diagram. Nah, kenapa saya bilang install ini ya karena udah gampang nanti kalau kalian mau bikin use case diagram misalnya. Hari ini kita belajar tentang use case diagram. Kita klik use case diagram, nanti di sini toolbox-nya semuanya isinya komponen-komponen yang mau kita pakai buat use case diagram itu. Gitu. Misalnya kita pakai aktor. Nah, di sini aktornya tadi misalnya nasabah ya. Sorry, caps lock on. Nasabah. Nah, di sini ada satu nasabah yang kita mau kasih ini. Kita kasih association-nya dari sini ke sini. Jadi nyelonong sini. Kayak gitu. Atau bisa gampangnya ketika kalian kasih si nasabah, misalnya kita ambil nasabah baru, taruh sini. Nah, ini ada tanda add associate use case. Langsung kalian klik aja. Klik. Nah, langsung muncul. Klik. Klik. Klik, 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 klik. Jadi langsung muncul ya. Wah, banyak guys. Nah, di sini misalnya kita ganti dia biar lebih jelas aja nasabah. Tadi ini kita hapus dulu ya, terlalu banyak. Wah, ini.
di sini kita kasih membuka rekening. Nah, enaknya di UML juga dia kalau kamu mau tulis include di sini ada kecil. Kalau didiamin ada tulisan add include use case. Kalian langsung klik aja. Tuh, langsung kayak gitu. Include misalnya tadi menyerahkan form data diri. Ingat ya, di use case ini komponen use case-nya harus merupakan kata kerja nih. Membuka adalah kata kerja. Terus menyerahkan from data diri kayak gitu. Kita geser ini sedikit di sini. Oke. Ini kita ketinggian. Nah. Lanjut, misalnya kita mau tambah baru, misalnya apa? Kira-kira ada lagi nggak nih include-nya? Kalau misalnya membuka rekening, setahu saya harus ada uang di awal kan ya? Walaupun nggak semua, tapi rata-rata bank harus ada uang di awalnya sih. Berarti ini include juga, kita bikin include baru. Oh, sekarang manual include-nya ya, kita coba manual. Tadi kan langsung tuh enak, ini manual yang gak enaknya. Harusnya tadi kita cobain yang gak enaknya dulu, baru yang enaknya. Oh, ini nih. Dari sini, oops sorry, nyelonong dia. Harusnya saya tarik ke sini. Wah, dia agak sedikit lama. Nah, pokoknya seperti inilah. Nah, kalian atur aja sedemikian rupa biar dia lebih cantik. Ini tidak cantik. Agak lama ya. Laptop saya laptop kentang sepertinya. Nah, ini. Di situ dia udah otomatis ya ada include-nya. Di sini misalnya memberikan uang deposit misalnya bukan deposit sih namanya, nominal uang tabungan awal. Uang tabungan apa itu? Tabungan awal kayak gini. Gitu. Nah, kalau tadi exclude-nya kita bisa langsung kasih aja, kita cari cepet aja ya. Nih, yang kecil, add extend, bukan exclude, sorry, extend use case. Tadi apa ya? Membuka deposito. Nah, ini. Jadi, inilah cara mudahnya. Mudah kan? Nah, kayak gini. Gitu. Jadi, ini include-nya. Ini extend-nya. Kak, ini bisa nggak lanjut ke yang lain-lain? Bisa, kamu bisa langsung lanjut ke bawah. Misalnya, Kak, saya maunya habis buka rekening dia melakukan apa, misalnya. Atau enggak kita bikin lagi yang lain ya. Ini kita geser ke atas sebagai contoh, jangan sampai menghilang. Nah, misalnya kita bikin apa ya, tadi saya belum buat contoh, kita mendadak aja punya. Misalnya mahasiswa di sini, MHS, mahasiswa itu ingin meminjam buku di perpustakaan. Upsi, mau cara cepet aja. Meminjam buku, bukan buka. Nah, ini include-nya itu misalnya apa?
Nah, ketika mahasiswa biasanya suatu perpustakaan meminjamkan buku kepada orang atau kepada orang lain, itu dia harus menjadi bagian anggota dari perpustakaan itu, kayak gitu. Memiliki kartu anggota perpus gitu. Habis meminjam buku misalnya, ya kita tulis aja dia mau baca buku, membaca buku. Gimana nih garisnya kemana nih kak? Nah, garisnya itu dia dari sininya, karena aktor yang melakukan sesuatu, kayak gitu. Habis membaca buku dia ngapain kak? Misalnya dia ngembalin buku lah. Tadi mana? Oh ini, sorry. Mengembalikan buku, kayak gitu. Nah, ini secara simpelnya. Nanti ada juga kan kalau misalnya di perpus itu mengembalikan buku harus tepat waktu atau apa, kayak gitu. Nah, ini contoh sederhananya. Ada lagi sebenarnya selain StarUML, itu ada namanya, mana ya? Draw.io. Draw.io yang ini. Bisa letter. Nah, di sini juga ada tuh. Kalau yang nggak pakai UML, itu tinggal dipencet, terus ini pakai yang ellipse, terus association-nya dari sini, sorry, sebentar ke sini, ketik 2 kali, membuka pintu, kayak gitu. Oke, sampai sini sudah ya, sudah jelas. Untuk activity-nya kalian bisa buat untuk NPM belakang ganjil, kalian buat sistem debug, contoh sistem debug menggunakan use case. Untuk yang NPM ganjil, kalian buat sistem bank, sistem informasi bank. Untuk NPM genap, kalian buat sistem informasi rumah sakit. Kak, boundariesnya apa nih batasannya? Nah, sebelum itu tadi kita balik ke yang karakteristik. Mana karakteristik? Nah, di sini. Ingat ya, kalian kalau gampang ya, kalian bikin aja dulu nih komponennya apa. Misalnya bank. Bank itu komponennya apa? Teller dan atau CS dan nasabah misalnya. Terus penghubung sistemnya itu apa gitu. Lingkungan luarnya itu apa? Batasan sistemnya apa? Ini karakteristik ini kalian gunain itu benar-benar biar mempermudah kalian saat buat si UML-nya itu. Nah, tadi misalnya ini udah paham ya, NPM ganjil misalnya 56415443, berarti belakangnya ganjil. Berarti dia yang sistem informasi bank. Batasannya apa aja? Terserah. Misalnya yang di bank, ya Kak, saya mau batasannya cuma sampai bikin itu aja Kak, bikin rekening. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya mau sampai bikin rekening, tapi yang benar-benar detail ya, benar-benar detail. Dia ada inputnya, exclude-nya, kayak gitu. Atau enggak sistem informasi di rumah sakit, misalnya Kak, ada yang masuk di rumah sakit, rawat, saya maunya yang rawat aja, atau saya maunya yang IGD, atau apa terserah kalian, kayak gitu. Yang penting saya mohon jangan sama satu sama lain. Udah itu aja.
Sampai sini ada yang mau ditanya? Sorry, ini bukan live streaming. Kalau mau ada yang ditanya, langsung nanti saya kasih kesempatan di hari Sabtu. Nanti kita ngobrol buat menjawab pertanyaan kalian. Satu lagi, nanti saya kabarin ke salah satu teman kalian jam berapa dimulai Google Meet-nya. Nanti saya akan hubungi teman kalian, kayak gitu. Sampai sini sudah saya akhiri. Bye bye.